pemilihan nanti di tahun 2024, kalau kita hitung 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 total berapa Bung Iwan? 8. 8. Jadi insya Allah di tahun 2024 nomor 8. Ini Ingat nomor 8 ya. Ini ilmu cocologi. Iya. Ini ilmu cocologi, betul cocologi ya. Cocologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan santai Bung Iwan. Kali ini saya kedatangan tamu, bintang tamu ya, Muhammad Suhud Lakala, SPD, MPD ya, MAP kan? oh MAP, Muhammad Suhud Lakala, SPD, MAP, Magister Administrasi Publik ya. Jadi sore ini kita akan ya obrol-obrol santai lah ya tentang salah satu sosok anak muda dari Palu Utara, khususnya Mamboro, dalam kontestasi politik pada pemilu 2024. Selamat datang. Saya panggil apa ini? Bung Suhud saja ya? Boleh Kanda. Jadi saya panggil kami juga Bung, apakah Anda ini? Bung Suhud di Siap. obrolan santai Bung Iwan. Ada sehat-sehat ini? Ya. Alhamdulillah Kanda Iwan, Iya. alhamdulillah sempat drop beberapa pekan lalu, Iya. tapi alhamdulillah berkat istirahat yang cukup sudah kembali fit. Fit ya. Artinya insya Allah tetap sehat sampai 2024 ya. Pasti itu harus. Menghadapi kompetisi yang sengit di Palu Utara ya. Insya Exactly, Allah. betul sekali itu Bung Iwan. Oke, saya sengaja mengundang beliau, guys ya. Paling tidak kita bisa tahu siapa sosok beliau dan bagaimana gagasan-gagasan politik Bung Suhud ini dalam kira-kira kalau dia terpilih nanti apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan dia lakukan ketika jadi anggota DPR, terutama menjadi wakil di Palu Utara ya, di dapil berapa ini? Dapil 1 ya? Ini dapil 2 kan? Dapil 2. Dapil Palu Utara atau lain? Cuman kan tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita ngobrol banyak tapi ternyata pemirsa belum kenal kan juga Setuju. karena salah satu hal yang paling penting dalam proses politik itu, dalam kontestasi politik itu ya dikenal. Nah, kali ini mungkin saya beri kesempatan dulu bagi Bung Suhud untuk memperkenalkan diri pada pemirsa Bung Iwan. Baik, terima kasih banyak Anda Bung Iwan. Iya, tapi sebelumnya tentunya ingat like, comment, and subscribe podcast Bung Iwan. Oke? Betul sekali yang disampaikan oleh Kanda Iwan tadi, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya memperkenalkan diri, mungkin untuk wilayah Palu Utara khususnya di Kelurahan Mamboro, sudah beberapa keluarga, rekan-rekan maupun teman sepermainan sudah mengenal kami, Bung Iwan. Namun, tidak salahnya kami juga memperkenalkan diri pada sore hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Suhud Ludin Lakala. Saya anak ketiga dari orang tua kami, yakni almarhum Dr. Andus Haji Ludin Lakala dan juga Ibu Haja Mardia Curaiha. Saya lahir di Mamboro, tepatnya 36 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tentunya SD kami ini Kanda Bung Iwan, Iya. dulu namanya SDN 1. SDN Tapi 1. sekarang SDN 8 dekat dari tempat Oh podcast sini ya? Iya, SDN 8. SD 8 Mamboro Kami ya. kelulusan tahun 99 Iya. dan alhamdulillah setelah itu kami dimasukkan oleh orang tua kami di pesantren, Iya. Pondok Pesantren Modern Al Istiqomah Ngata Baru Mata baru ya. tahun 99 bersama pimpinan pada saat itu hingga saat ini
guru kami Pak Kiai Haj Arif Syirat LC. Beliau merupakan guru kami, kiai kami yang selalu memberikan nasihat-nasihat masukan kepada kami. Kemudian setelah dari Istiqomah, kemudian kami lanjut kembali. Kami melanjut di pesantren Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor. Gontor Di Jawa, Jawa Timur. Timur. Di Gontor 1. Jawa Timur ya. Kami pernah belajar di sana kurang lebih hampir 2 tahun. Ya. Dikarenakan pada saat itu kami mengalami sakit tipes yang parah. Kan? Jadi pada saat itu kami dinyatakan tidak lanjut, tidak lulus dikarenakan kami pada saat itu kurang mengikuti mata pelajaran. Jadi sehingga kami kembali ke Palu. Kebetulan pada saat itu sedang sebentar lagi pelaksanaan UAS dulu, ujian akhir sekolah dulu. Iya. Kalau sekarang kan mungkin ujian nasional. Pada saat itu kami melanjutkan sekolah di Al Khairat Pusat, Iya, Al Khairat Kota ya, Palu. di, Kota Palu, Al Khairat Jalan Syed Al Jufri. Ya. Kami menamatkan sekolah aliyah kami di Aliyah Al Khairat, Ya. Palu Pusat. Kemudian kami lanjut kuliah S1 kami di Universitas Dulako di Fakultas FKIP. Kemudian mengambil jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah setelah selesai itu kami melanjutkan S2 kami di Unpad juga di Magister Administrasi Publik. Seperti itu kurang lebih gambaran pengenalan awal ini kan. Siap. Oke, Bung Suhut ini kan Iya. insya Allah berencana maju di pemilu 2024 Dapil Utara, Palu Utara Tawel. Palu Utara Taweli mewakili partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dengan umur 36 artinya Bung Suhut ini merepresentasikan milenial ya. Betul sekali. Kira-kira seperti itu saya lihat tagline-nya ya. Ya, Milenial ya. betul. Nah, sejak kapan, kalau boleh tahu, profesi Anda selain ya, aktif di partai, kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang Anda lakukan? Baik Anda. Iya. Kemudian begini, pada saat kami sekolah, Iya. artinya pada saat itu untuk secara organisasi pertama kali kami Iya. ikuti, kita bicara dari awal dulu Iya. nih kan ya. Pada saat itu kami di Istiqomah, kami pertama kali itu ditunjuk sebagai pengurus pada saat itu menjadi ketua rayon. Iya. Jadi ini salah satu posisi yang begitu strategis Iya. ketika kami di pondok pesantren. Bagaimana kami di situ selain santri, kemudian juga menjadi mengawasi adik-adik junior kami. Iya. Jadi ketua rayon. Jadi ketika adik-adik kami bangun 3:30 subuh, kami itu harus bangun jam 3 subuh. Iya. Setengah jam sebelum junior-junior kami bangun, kami harus bangun duluan. Jadi mulai membangunkan mereka, kemudian juga sekaligus melihat mereka bagaimana mereka sudah siap untuk ke masjid, seperti itu gambarannya. Kemudian pada saat setelah itu kami di Gontor juga, kami ditunjuk karena kami senang dengan olahraga basket, Bung Iwan. Kami ditunjuk sebagai ketua klub basket di sana. Alhamdulillah. Setelah itu lanjut di aliyah lagi, kami tidak mengikuti karena persiapan untuk ujian pada saat itu. Ketika kami di kuliah, kami tidak juga sama sekali tidak mengikuti organisasi apapun, karena situ kami bekerja. Iya. Selain kuliah, saya juga menjadi seorang broadcaster pada saat itu sejak 2006. Jadi seorang penyiar radio. Iya. Di salah satu radio yang ada di Kota Palu, mungkin saat ini sudah tidak aktif barangkali radio pada saat itu. Radio apa? CFM, Radio Cinta. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya edisi 2006, 2007, 2008 hingga 2009, ada yang mungkin masih mengenal nama udaranya Desta Edogawa, itu kami. Oh, gitu. Oh, Begitu, salah Kanda. satu. Iya. Ya, Jadi Bung Suhut salah satunya di situ ya. iya, nama udara kami, nama di radio kami itu Desta Edogawa. Wah, Desta Edogawa. Iya. Ada makna apa? Iya, Nama. Pada saat itu kami salah satu artis yang saat ini Desta, Iya. itu menjadi inspirasi kami. Oh, Kan dia gitu ya, ya. kan beliau juga adalah seorang broadcast dari Iya, dulu, betul, iya. penyiar radio Prambors, jadi kami mendengar radio Prambors terinspirasi. Kalau Edogawa itu terinspirasi dari salah satu komik atau sekarang itu anime Conan Edogawa. Jadi Oh, kami mengambil ujungnya Edogawa begitu. Oke. Anda mulai mengapa? Pertanyaan saya begini. Mengapa Anda tertarik di PKS? Karena background Anda tadi sekolah agama, atau memang banyak guru-guru atau kolega atau teman-teman yang bergabung di partai itu? Sejak kapan Anda bergabung di PKS dan mengapa tertarik di PKS? Menarik sekali pertanyaannya Kanda ini. Selain Kanda begitu banyak juga yang bertanya, Iya. mengapa memilih PKS? Iya.
apa latar belakang saya untuk bergabung di PKS. Baik. Sebelumnya itu kami bicarakan kembali. Selain itu kami juga aktif di pengurus BKPRMI dulu. Iya, iya. Kalau untuk di masyarakat awalnya itu kami aktif di Risma. Iya, iya. Beberapa di misalnya Masjid Jami Nurul Huda Memboro maupun Masjid Al Araf itu di wilayah Memboro. Kemudian setelah itu kami juga aktif di DMI. Nah, jadi latar belakang kami juga latar belakang pesantren. Mengapa memilih partai PKS? Tentunya selain ini merupakan partai Islam, Iya. jebolan-jebolan atau saat ini memiliki posisi-posisi di DPP atau mungkin di pusat di PKS saat ini merupakan jebolan-jebolan anak gontor. Oh begitu. Artinya mayoritas Mayoritas hampir sebagian alumni besar Gontor, seperti ya? Pak Hidayat Nurhawid, Iya. Pak Hidayat Nur Wahid, ya. dan ada beberapa. Jadi itu merupakan guru-guru kami, ustadz-ustadz kami pun terinspirasi. Kemudian sejak kapan kami bergabung di PKS? Alhamdulillah, sebetulnya kami ini Kanda, saya ini sebetulnya keinginan besar, begitu juga keinginan keluarga, ingin di birokrasi. Iya. Menjadi seorang ASN Iya. atau saat ini P3. Kami di Dinas Pendidikan Provinsi untuk latar belakang kami pekerjaan kami Dinas Pendidikan Provinsi sejak 2013 hingga saat ini. Iya. Nah, kemudian pada saat pengurusan P3K jelas kembali ini merupakan sebuah pilihan. Iya. Ketika beberapa keluarga, nah tentunya kami balik lagi cerita. Iya. Mengapa kami memutuskan jadi seorang politisi bergabung di partai politik? Ketika kami pada situ lagi sibuk-sibuknya pengurusan P3K, berkas dan kami sudah lengkap, masukkan ini semua sudah dilengkapi, semua sudah dipenuhi. Namun ketika pada saat itu di tahun kemarin, Iya. tepatnya Bung Iwan, beberapa keluarga datang memberikan masukan, memberikan gambaran. Toi sampai subuh, artinya saya boleh berbahasa Iya, iya. sedikit daerah ya. Persiapan 2024 sebentar lagi kami ingin sosok muda saat ini yang ingin kami usung, yang ingin kami support. Dari beberapa ada yang salah satu yang menurut kami keluarga ini yang bisa kami support, Komiu sebagai adik kami, sebagai sampai subuh mami. Iya. Baik, saya pada saat itu cuma mengiyakan karena lagi fokus betul P3K untuk Iya. pengurusan berkas. Iya. Datang keluarga yang kedua, keluarga yang ketiga, keluarga yang keempat, dan itu membuat kami betul-betul harus mengambil keputusan. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat itu kami diskusi sama istri, ketika itu mengambil keputusan, ketika istri juga mengikuti P3K dan ia dinyatakan lulus, Iya. kami mensupport istri kami jadi seorang P3K dan kami mengambil keputusan untuk terjun ke politik. Jadi kami bergabung ke PKS. Ada cerita di balik itu mengapa kami bergabung di PKS. Artinya sejak kapan bergabung? Artinya begini kan. Di tahun kemarin, Iya. tepatnya di tahun 2022, bagaimana kita komunikasi Iya. kepada elit-elit partai yang ada di Kota Palu, sebetulnya belum saat itu bergabung di partai PKS. Iya, iya. Sebelumnya kami ingin bergabung di salah satu partai dan kami berkomunikasi dengan ketua provinsinya, dapat restu, dapat support dan dapat dukungan. Namun ketika kami bersilaturahmi meminta petunjuk ke DPD kota, luar biasa. Iya. Salah satu partai ini betul-betul fokus dengan kader lama atau kader yang sudah terstruktur yang mereka persiapkan untuk maju di Palu Utara Taweli. Iya. Kebetulan setelah itu saya mengingat salah satu teman sahabat kami waktu kuliah ini merupakan pengurus partai PKS Iya. wilayah Palu Utara Taweli. Iya. Kami mencoba menghubungi dan Bangun komunikasi politik. komunikasi politik. Kami coba menghubungi dan pada saat itu dia langsung bertanya, langsung to the point. Suhud, kamu mau maju? Iya saudara. Kebetulan kami saat ini tinggal menunggu mencari kandidat satu lagi laki-laki. Karena pada saat itu, pada saat di tahun kemarin itu untuk pemenuhan kuota 2 laki-laki 2 perempuan. Tinggal mencari satu lagi kandidat untuk pada saat itu, makanya kita kami konsultasi ke pihak DPC PKS dan juga DPD PKS Kota. Alhamdulillah kami bisa bergabung di PKS. Diterima jadi di PKS. sejak 2022 bergabung di PKS. Artinya sejak kami adalah salah satu apa ya namanya ya?
Tapi simpatisan PKS. simpatisan PKS. Simpatisan PKS. Tapi tidak masuk dalam struktur pengurus saat ini. Untuk pengurus itu ketika di tahun 2022. Waduh, berarti Awal begitu. berarti sudah lama ya. Sudah lama. Mengenal apa? Sudah lama kami simpatisan PKS. Ya, PKS. Karena beberapa senior-senior kami bergabung di partai PKS seperti itu, Bung Iwan. Kira-kira apa pikiran-pikiran yang bagi Bung Suhut untuk memilih PKS hanya karena kenal dengan beberapa pengurus, teman, kolega dan sebagainya, atau lebih pada platform politik PKS kira-kira? Menarik sekali pertanyaannya, Bung Iwan. Kami melihat seperti apa visi dan misi dari Ya. partai PKS. Ya. Setelah kami pelajari, telusuri, luar biasa. Ya. Visi dari partai PKS yakni merupakan partai Islam Iya. yang rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan untuk melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kami melihat visi jauh ke depan dari partai PKS. Oh, iya. Dan tentunya juga untuk misi dari partai PKS khususnya di tahun 2024 nanti, tentunya PKS harus menang. Harus menang. Artinya secara nasional, secara wilayah, provinsi hingga kota. Seperti itu, Bung Iwan. Berapa target? Untuk kita ambil saja wilayah Palu Utara ya. Iya. Target kan kalau sekarang kan 1 kursi. Betul. Dari 4 kursi itu kan 1 kursi. Nah, targetnya bertahan atau bertambah? Nah, Ini sasaran pertanyaannya, Bung Iwan. Artinya 2 pekan lalu, bukan, Iya. pekan lalu, 2 Iya. pekan lalu, kami ada pertemuan di DPB, Iya. DPW, Iya. PKS, bersama semua bacalek PKS Kota Palu hingga provinsi yang untuk dapil Kota Palu. Di situ kami sudah diberi target. Untuk secara keseluruhan Kota Palu itu PKS, kami dari PKS harus menargetkan 6 kursi 6 kursi di DPRD. di DPRD Kota Palu. Oh, iya. Moga-moga 7 kursi agar kami bisa mencalonkan wali kota sendiri. Oh, Begitu. gitu ya. Semoga, Mengusung sendiri semoga. ya. Ini kan doa Ya, ikhtiar bersama. Betul, ikhtiar ya. Namun untuk secara dapil Palu Utara Taweli hanya kami diberikan bagaimana PKS ini tetap kursi pertama. Karena di tahun 2019 partai kami PKS kursi pertama, Kursi pertama. meraih kursi pertama dengan kurang lebih 3.000 lebih suara pada saat itu. Kalau di total semua dari 4 caleg itu dapat 3.000 atau suara caleg saja? Secara keseluruhan, secara total. Oh iya. Oke, kalau bertahan 1, lalu apa yang sekarang dilakukan oleh caleg-caleg PKS, partai PKS dan caleg-caleg PKS terutama Bung Suhut? Masya Allah, alhamdulillah Bung Iwan. Kami 4 kandidat, 2 laki-laki, 2 perempuan ini secara survei atau mungkin latar belakang, kemudian juga perolehan dilihat perolehan di tahun 2019. Karena begini Bung Iwan, di Ya. tahun 2019 3 orang yang saat ini kandidat merupakan caleg yang mengikuti di tahun 2019. Iya. Saya pribadi merupakan pendatang baru. Iya. Dilihat dari perolehan suara kemarin, alhamdulillah PKS yang duduk saat ini meraih suara 900 lebih, perolehan yang kedua 900 lebih, yang ketiga 600 lebih, yang keempat lalu 300 lebih, makanya total sekitar 3.000 lebih. Jadi itu gambaran. Iya. Nah, kemudian kalau ditanya masing-masing kami dari kandidat dari partai PKS apa saja yang dilakukan? Ya, ikhtiar apa yang Ikhtiar apa? sudah Jelas. dilakukan dan akan dilakukan? Tentunya arahan kami selalu mengikuti arahan partai, Iya. struktur partai. Dari kami PKS selalu menyampaikan bahwasanya selalu memperbanyak silaturahmi dari yang paling bawah, RT RW sebuah keluarga. Dan perlu kami sampaikan di podcast ini, ada salah satu strategi yang disampaikan oleh Ketua KABI, bagaimana kami setiap harinya minimal. Iya. Nah, ini lagi-lagi. Karena partai PKS kami nomor 8, Iya. jadi target kami setiap hari itu minimal 8 rumah. 8 rumah ya. 8 rumah 8 jam. Ya, seperti itu kan lagi. Selalu angka 8 ini. Ya. Setiap hari 8 rumah kami harus ketemu. Ya. Baik itu om, tante, saudara, teman sepermainan, rekan kerja yang di wilayah Palu Utara Taweli, setiap harinya kami harus 8 rumah. Setiap hari. Ya.
itu salah satu strategi Iya, iya. begitu banyak strategi mungkin belum bisa saya bicarakan di sini, karena merupakan strategi ini kan strategi rahasia dapur. rahasia dapur. Betul. Rahasia dapur. Betul. Tapi paling tidak ikhtiar yang sudah dilakukan. Iya, Berarti salah ikhtiar satunya adalah dengan silaturahmi. Silaturahmi. Di antara 4 caleg itu, Anda paling muda. Benar sekali, Bang Paling Iwan. muda ya. Jadi yang lain agak senior ya mungkin ya. Yang lain agak senior. Kalau saya perhatikan itu dari biografi mungkin di atas 40 tahun. Berarti kalau kategori pemuda itu 40 masih pemuda ya. Iya. Kalau sudah Di agak atas lewat 45 mungkin ada juga. Saya kurang hafal beberapa rekan kami sama di PKS usia berapa. Karena Cuman di Anda yang atas paling 45 muda, tahun. Saya yang paling muda. Anda yang merepresentasikan milenial. Lalu Iya. apa gagasan politik Anda untuk Palu Utara tentang kepemudaan ini? Menarik sekali. Ketika kami ditanya soal itu, apa alasannya Sud masuk di politik? Iya. Ya, salah satunya yaitu mewujudkan keterwakilan anak muda di politik. Kan ada salah satu tokoh politisi yang ada di wilayah Mamboro. Beliau menyampaikan begini, Suhud, coba harus ada, khususnya di wilayah kita Mamboro ini, selain birokrasinya baik, harus ada juga seorang kita lahirkan politisi berikutnya. Harus ada balancing. Iya. Mohon izin, tentunya kita sudah mengetahui seperti apa wilayah kita juga saudara kita di Taweli. Mereka balancing. Birokrasinya oke, beberapa ada pejabat di sana, politisinya juga oke. Karena kita ketahui di tahun 2019 kemarin, itu 3 caleg yang saat itu lolos dari Taweli semua. Hanya Taweli. 1 orang Mamboro. Salah satunya dari Pada saat itu cuma salah satunya didiskualifikasi, jadi hanya tersisa 2 orang Taweli, 1 orang Taipa, 1 orang Mamboro. artinya kita tidak perlu sebut Tidak perlu sebut. PKS, Iya. tidak perlu sebut partai lain, Iya. tapi yang jelas bahwa dari 4 itu ada 1 dari PKS. Ya. 1 dari PKS. Nah, itu membuat inspirasi kami, oh betul harus ada Iya. generasi-generasi milenial. Tentunya kita ketahui Bang Iwan, generasi milenial ini yang lahir dari tahun 1980 hingga 1995. Iya. Kalau generasi Z lagi dari 96 hingga 2015. Iya. Begitu. Kemudian seperti yang ditanyakan Bang Iwan tadi, apa gagasan-gagasan seorang politisi milenial? Karena kami latar belakangnya pendidikan dan juga kami sudah hampir 10 tahun bekerja di dunia pendidikan, tepatnya di dinas pendidikan, bagaimana ke depannya ini kami untuk pengembangan SDM kami khususnya di 2 wilayah ini, Palu Utara, Taweli. Ya. Kalau kita melihat skop lebih spesifik lagi Bung Iwan, Ya. untuk kita berbicara wilayah Mamboro, kalau menurut Bung Iwan, Mamboro ini kalau menurut saya untuk wilayah komplit. Iya. Mamboro punya rumah sakit. Iya. Baik itu rumah sakit umum sekaligus jiwa. Iya. Kemudian Mamboro memiliki batalion Brimob. Iya. Ini merupakan Mako Brimob kita untuk wilayah Sulawesi Tengah. Di wilayah Mamboro kita punya pasar kalau kita Iya, bicara soal iya. ekonomi. Pasar Mamboro buka dari hari Kamis hingga hari Ahad atau hari Minggu. Kalau untuk wilayah pendidikan lagi, alhamdulillah kita ada SMA KB, SMK 6, SMP kita sudah ada, SD jangan ditanyakan lagi. Kalau untuk mahasiswa, alhamdulillah kita di sini punya Poltekkes. Iya. Punya Dengan berbagai jurusan. Iya. Dengan kebidanan juga kita punya aktif Kiraham. Tentunya ini kita perlu persiapkan anak-anak kita khususnya di wilayah Palu Utara Taweli kalau untuk pengembangan SDM-nya. Karena begini Bung Iwan, kami sudah bertemu silaturahmi, kami turun ke bawah bertemu dengan orang-orang saudara, saudara dari beberapa lulusan SMK maupun SMA. Iya. Katakanlah dari 100 orang, hanya mungkin sekitar 65 orang itu lanjut kuliah. Iya. Sisanya itu ada yang mungkin lanjut bekerja, ada yang saat ini masih mencari pekerjaan. Bagaimana kita persiapkan mereka, khususnya yang ingin berkarir menjadi seorang TNI, Polri, tentunya mereka harus dibekali, dipersiapkan mereka. Kasih mereka motivasi, bila perlu kita undang senior-senior kita yang sudah lulus Polri maupun TNI, kita persiapkan. Artinya gagasan-gagasan kami ke depan. Dan tentunya kalau untuk wilayah Mamboro, kami sudah bincang-bincang dengan beberapa rekan-rekan kami ke depan, kami akan membuat namanya Mamboro Squad. Khusus untuk adik-adik kita yang kita persiapkan ingin memasuki atau ingin berkarir di TNI Polri. Jadi bukan hanya sekedar ketika ada
penerimaan TNI Polri tidak ada persiapan, baik itu fisik maupun juga tentang skill mereka. Nah, itu salah satu gagasan kami, pengembangan SDM seperti itu, Bang. Kami fokus saat ini untuk saat ini kemudian ketika ditanya, ketika kami mendapat mandat, ketika kami nanti sampai subuh tuai mendapat mandat, kira-kira apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kau lakukan ketika terpilih mendapat mandat itu. Kami sampaikan kami tidak mau mengubah janji. Ketika kami misalnya terpilih mendapat mandat, tergantung kita lihat kita nanti masuk di komisi mana, A, B, C. Kalau kita ketahui di komisi A itu membindangi pemerintahan, politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Kalau di komisi B itu membindangi perekonomian dan keuangan. Kalau di komisi C, pembangunan. Ketika kita mendapat, baru kita akan berbicara selanjutnya. Mari kita kumpul bersama, kita akan membicarakan gagasan-gagasan apa yang akan kita laksanakan bersama. Seperti itu, kebijakan ya. Iya, untuk kebijakan. Dalam wujud program yang real ya. Real, betul. Nah, kalau pembacaan Bung Suhut ini apa potensi yang dimiliki selain tadi itu ya? Potensi-potensi lain ya yang dimiliki oleh Palu Utara. Umpamanya atau Mamboro ya, Palu Utara. Mamboro ini kan menjadi pintu gerbang bagi Palu Utara. Kita punya potensi wisata, Teluk ya. Nah, apa yang kira-kira di pikiran Bung Suhut kira-kira kalau jadi anggota DPR nanti? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah itu sudah kita diskusikan sejak lama juga. Bagaimana potensi khususnya para wisata yang ada di Kelurahan Mamboro atau wilayah di Mamboro. Tentunya seperti disinggung tadi Bung Iwan, kita punya teluk. Tentunya untuk wilayah Mamboro kita punya area pantai, kalau kami disebut di sini Tanjururu. Ini sudah sangat melegenda, sudah sangat dikenal oleh orang-orang tua kami hingga kami saat ini. Tentunya saat ini kalau untuk pengembangan untuk pariwisata saat ini belum maksimal. Tentunya ketika kami mendapat mandat ini tentunya saat ini pemerintah Kota Palu sudah mensurvei, Bapak Wali Kota sudah mensurvei bagaimana ke depan untuk wilayah Tanjururu itu selain untuk menjadi tempat wisata, dan ini sekarang ini sudah diinisiatif oleh pemerintah Kelurahan Mamboro Barat. Sudah dihubungi beberapa warga, bekerja sama juga dengan beberapa warga di sini untuk bekerja sama membangun pariwisata kuliner di wilayah Tanjururu atau di wilayah pantai di Kelurahan Mamboro Barat. Itu sudah terlaksana. Sekarang kami mewakili anak-anak muda ikut membantu. Sudah ada apa istilahnya set plan-nya. Tinggal saat ini bagaimana bekerja sama dengan pihak ketiga dan tentunya dibantu oleh pemerintah Kota Palu. Itu sudah turun survei, tinggal kita menunggu bagaimana apa yang kita laksanakan bersama. Seperti itu, Bigwan. Maju caleg ini kan butuh dikenal ya. Betul. Butuh dikenal. Artinya Anda ya Bung Suhut ini kalau bicara faktor latar belakang keluarga ya cukup dikenal di Mamboro. Tapi kan Palu Utara bukan hanya Mamboro, ada Taikwa, ada Kayu Malue, ada Tawaeli, dan bahkan sampai Pantoloan. Nah, apakah Anda sudah, artinya Anda cukup dikenal di sana, atau kalau Anda belum cukup dikenal, apa yang Anda lakukan? Ikhtiar apa yang Anda lakukan untuk Anda dikenal? Alhamdulillah, selain organisasi-organisasi kepemudaan yang sudah disampaikan tadi, kebetulan kami juga pengurus Karang Taruna Kota Palu, Bu Iwan. Jadi kami konsolidasi kepada semua ketua-ketua Karang Taruna yang ada di wilayah Palu Utara hingga juga Tawaeli, dan kami komunikasi di sana kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita laksanakan. Di tahun-tahun kemarin kami semua sudah melakukan kegiatan, katakanlah kami bersama-sama pengurus Karang Taruna melaksanakan pawai takbir akbar pada saat menjelang Idul Fitri pada saat itu. Jadi kami sudah mengenal, kami juga membuat kegiatan yang sama. Kami juga selalu silaturahmi dengan ketua, dengan lurah-lurah di wilayah Palu Utara hingga Pantoloan. Ini merupakan silaturahmi kami. Selain kami juga koneksi bersama organisasi-organisasi kepemudaan yang disampaikan tadi Bu Iwan tadi, kami berupaya untuk mengenal semua masyarakat di Palu Utara Tawaeli melalui medsos, melalui juga pertemanan. Ketika kami memiliki teman di wilayah Kayu Malue misalnya, kami menghubungi keluarga-keluarga mana, saudara-saudara mana, kita bisa ajak komunikasi, bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk persiapan 2024. Seperti itu, Bu Iwan. Berarti Anda sudah jalan ini? Sudah jalan. Jalan ya? Sejak di tahun kemarin kami sudah jalan, kami sudah komunikasi dengan
pengurus-pengurus Karang Taruna meminta izin, sekaligus minta dukungan, sekaligus minta kita bisa berkolaborasi bersama. Meskipun nanti pada saat itu ada pilihan secara personal, tidak masalah. Iya. Seperti itu, Bang. Yang penting ada ikhtiar. Ada ya? ikhtiar dulu. Ada ikhtiar ya, ada komunikasi yang terbangun, Iya. ada silaturahmi yang terbangun. Betul, Bang Iwan. Pertanyaan saya yang kesekian kalinya, Anda ini kan putra asli Mamboro ya, putra asli Palu Utara. Tentu Anda paham dengan tipologi atau ya problem-problem sosial di Palu Utara yang mungkin itu bisa menjadi identifikasi awal ketika Anda insya Allah besok diberikan amanah ya oleh rakyat atau masyarakat Palu Utara untuk duduk mewakili mereka. Apa yang Anda bisa identifikasi awal? Baik, Bung Iwan. Selain tadi yang Anda jelaskan SDM-nya, Ya. Soal-soal lain lagi. Baik, Bung Iwan. Ya. Seperti Bung Iwan sampaikan tadi, Ya. persis 20 menit yang lalu kami Ya. ditelepon. Iya. Pengurusan yang namanya DTKS. Apa DTKS? Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Iya. Ini merupakan program dari Kemensos Iya. yang tentunya ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Palu. Iya. Kami perhatikan begitu banyak masyarakat kita yang khususnya ini belum terdata, belum masuk di data DTKS gitu tadi, secara belum maksimal. Alhamdulillah kami dihubungi tadi, bagaimana kalau yang urgent kami perhatikan, banyak keluarga-keluarga khususnya masyarakat dari wilayah Mamboro ini, suami pekerjaan yang merupakan buruh bangunan atau tukang bangunan atau buruh kasa dan sebagainya, ini secara belum maksimal. Kami tidak menyalahkan kelurahan ya, tapi mungkin melalui bantuan kami sebagai caleg, kami langsung mengidentifikasi siapa-siapa saja setiap kepala keluarga ini, artinya belum secara administrasi belum tercover atau belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang DTKS tersebut atau bantuan-bantuan dari dinas tersebut. Yang kami perhatikan saat ini seperti itu, Iwan. Bagaimana peserta keluarga harapan ini yang mendapatkan bantuan peserta keluarga harapan ini agar wilayah di Kelurahan Mamboro ini maksimal. Artinya semua keluarga yang betul-betul membutuhkan bisa tercover. Seperti itu, Bung. Jadi Anda punya komitmen untuk memfasilitasi Komitmen salah satu. untuk masyarakat. Baru 20 menit lalu kami ditelepon dan kami sudah komunikasi dengan pihak kelurahan. Hal-hal ini yang mereka harus siapkan dan mengikuti alur. Ya. Tentunya selain mereka harus mengikuti alurnya. Ya. Jadi tentunya kami akan memfasilitasi mulai dari persiapan KK-nya, KTP-nya, rumah yang akan difoto apakah layak nantinya mendapatkan bantuan, itu kami akan fasilitasi semua. Jadi mereka tinggal menyediakan itu, kami akan fasilitasi berikutnya di tahap-tahap berikutnya. Seperti itu, ini sudah kami laksanakan. Selain itu, Bung Iwan, balik lagi berbicara soal dunia pendidikan. Kami sudah laksanakan itu sejak 2 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana ternyata untuk wilayah khususnya wilayah Mamboro ini masih ada saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, tuaka-tuaka kami, bahkan yang sudah menjadi seorang ASN. Ya. Itu putus sekolah, artinya hanya lulusan SD, SMP. Makanya kami sudah memfasilitasi mereka untuk ikut paket C. Ya. Jadi itu sudah kami lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kami fasilitasi, kami kunjungi mereka, kami berikan semangat. Bahkan ada seorang ASN juga hanya sampai saat ini masih golongan 1, golongan 2 karena hanya lulus SD, hanya lulus SMP. Kami berikan semangat, ayo ikut paket C. Dan alhamdulillah mereka sudah mengikuti paket C. Alhamdulillah bisa mengurus kenaikan paket berikutnya. Kalau untuk yang lainnya, ketika mereka sudah dapat ijazah paket C maupun paket B, alhamdulillah ada salah satu staf ini sudah pengurusan P3K di kantor kelurahan, bahkan kantor kecamatan. Untuk memenuhi syarat secara administratif, mereka harus memiliki ijazah. Dan ijazah paket C sangat diterima. Seperti itu, Bang. Itu sudah kami laksanakan. Oke. Ini kan kalau kita bicara milenial ya. Iya. Di Palu Utara ini ternyata banyak juga partai-partai lain Iya. yang kedatangan banyak caleg-caleg yang mengklaim milenial ya. Betul. Artinya muda-muda. Betul. Bukan hanya di PKS ya, di partai lain. Bagaimana Anda menyikapi itu dan bagaimana Anda
mensiasati dengan kompetisi di Pileg 2024 ini dengan caleg-caleg muda dari partai lain? Menarik sekali pertanyaan Bung Iwan. Kami selalu mendapatkan arahan itu dari Partai PKS. Untuk kami sesama Partai PKS, bukan kami menjatuhkan atau black campaign, tapi kami itu saling membesarkan. Terkait mengenai begitu banyaknya Kompetitor ya, kompetitor atau generasi-generasi milenial dari partai yang lain. Kami bertemu dengan beberapa rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dari partai lain. Ketika kami bertemu, kami selalu berbagi pengalaman, berbagi gagasan, hal-hal apa yang bisa kita laksanakan bersama, bisa kita berkolaborasi bersama, tentunya tanpa melanggar aturan-aturan dari partai masing-masing. Terkait untuk generasi milenial, kami sangat mensupport, saling mensupport. Bahkan kami di pengurus Karang Taruna itu cukup banyak. Artinya pengurus-pengurus Karang Taruna yang maju menjadi caleg. Dan ini sangat positif. Khusus wilayah Sulawesi Tengah, khusus wilayah Kota Palu, bagaimana kalau mungkin anggapannya kami ya, sewaktu kami SD, SMP, itu caleg atau anggota-anggota dewan itu kalau bukan sudah pensiun atau mungkin di atas 50 tahun lah. Artinya sudah sangat-sangat penuh pengalaman. Justru kami milenial sekarang ini mungkin secara politik masih belajar dan terus belajar, itu membuat kami semangat bagaimana ke depannya harus banyak anak-anak muda yang jauh dari umur kami bahkan jadi seorang politisi. Kami bersilaturahmi, bertemu khususnya anak-anak muda ya. Baik itu sekarang masih SMA atau mereka sudah kuliah, mereka sangat senang seorang politisi itu ketika ketemu di jalan biasa. Mungkin biasa, hey halo, atau mungkin pada mudah ditemui, mudah dikomunikasi, mudah diajak bicara, mudah didengar, atau ketika mereka misalnya ketika mereka ingin dibantu, itu mudah, segera dan cepat, mudah ditemui, mudah dikomunikasi, dan mereka betul-betul mudah ingin didengar apa keinginan mereka. Dan harus segera, tanpa harus betul-betul. Dan tentunya kalau sekarang kalau pola pikir orang tua dulu ya, artinya baik siapapun ya, posisi apapun pejabat saat ini, mereka biasanya ingin didatangi. Tapi kalau seorang wakil rakyat itu harus mendatangi seharusnya. Dan mendatangi itu bukan hanya saat pemilu, tapi setiap saat. Setiap saat. Artinya begini ya, dalam demokrasi umur itu tidak dibatasi. John Biden itu umur 70-an. Lalu di Malaysia kemarin ya, di beberapa negara juga prinsip demokrasi itu kan memberikan hak politik kepada siapapun ya. Tapi rasa-rasanya begitu ya, rasa-rasanya walaupun demokrasi tidak membatasi ya. Apakah demokrasi membatasi hanya untuk anak muda? Tidak. Semua orang punya hak politik selama hak politiknya dia tidak dicabut oleh undang-undang ya. Betul sekali. Tapi rasa-rasanya ya, kalau kita menggantungkan memberikan semua urusan yang begitu banyak pada orang yang secara umur sudah agak uzur, kan ya bagaimana ya, maksudnya bagaimana jadinya. Jadi banyak orang berharap di tangan anak muda perubahan itu bisa terjadi, bisa terwujud ya. Nah, saya masuk kembali ke Partai Keadilan Sejahtera ini, PKS. Bagaimana, apa mekanisme dan bagaimana standar PKS itu menentukan calegnya? Benar sekali, Bung Iwan. Tentunya mekanisme standar ketika standar penilaian. Tentunya ini juga dilakukan hampir semua partai melewati survei. Kami pun ketika sudah bergabung di PKS dan dicatatkan sebagai salah satu caleg untuk wilayah Palu Utara Taweli, kami pun disurvei. Ada tim Bapilu kami yang mensurvei. Untuk wilayah Palu Utara hingga Taweli. Apakah kandidat ini layak? Bahkan ketika kami langsung dihubungi, berapa target dari Pak Suhut dari Anda untuk wilayah Palu Utara yang Anda bisa raih? Kami belum bisa sampaikan di sini karena ini merupakan strategi. Dan alhamdulillah ketika mereka survei, kami semua 4 ini layak menjadi Bacalek Palu Utara Taweli. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif tipologi ya, dalam sudut pandang tipologi partai politik, PKS ini kan masuk dalam tipologi partai kader. Betul. Nah, apa saja? Apakah Anda sudah melewati proses kaderisasi di internal PKS atau Anda juga aktif sekolah-sekolah bukan sekolah ya, semacam kegiatan-kegiatan informal PKS dalam proses pengkaderan itu?
Salah satunya apa kira-kira yang Anda... Salah satunya tentunya melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di PKS khususnya wilayah Palu Utara Taweli. Kami mengikuti bagaimana semua kader-kader PKS wilayah Palu Utara dan juga Taweli. Kami mengikuti bagaimana kaderisasi di Taweli pada saat itu, karena ini merupakan dapil 2 wilayah Palu Utara Taweli. Kami sudah mengikuti di sana bagaimana ketua DPC-nya itu mengumpul ketua-ketua ranting. Kami betul-betul disampaikan di sana seperti ini strategi ke depan untuk kemenangan di tahun 2024. Bukan hanya itu, kan ini juga partai Islam, tentunya kami juga mengikuti majelis-majelis yang tentunya di sana hadir ustadz-ustadz dari PKS. Seperti itu, bagaimana? Nah, sekarang ini kan partai-partai politik sudah memasukkan daftar bakal calon sementara ya, Betul. calegnya. Sekitar bulan apa ya penentuan nomor urut itu? Ya, penetapan nanti secara resmi dari KPU bulan Oktober. Di situ sudah merupakan tahapan penetapan. Jadi ketika sudah penetapan di situ, kami secara resmi dinyatakan calon lolos legislatif. Bakal calon. Bakal calon legislatif. Ini baru bakal calon ya. Ini masih DCAD. Ya. Nanti ketika sudah penetapan secara resmi calon legislatif. Nah, wilayah Kota Palu. Dalam penentuan nomor urut itu bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh PKS? Baik, kalau untuk penentuan nomor urut ini diserahkan ke pihak DPD hingga DPW hingga ke pusat. Jadi dari pihak DPD, DPW itu yang menentukan secara nomor urut, kemudian itu diserahkan ke DPW dan di sana sudah, setelah kembali dari sana sudah terbit SK untuk penomoran itu. Seperti itu, Bang. Ada bocoran dari internal nomor urut berapa? Alhamdulillah ini, Bung Iwan. Ya, bocoran kira-kira ya. Nah, secara resmi kami sampaikan ketika kami mendaftarkan di KPU sudah dengan nomor urut. Ketika disampaikan di sana tidak apa-apa disampaikan secara sosialisasi, kami sampaikan secara terbuka ya. Biar masyarakat tahu kan. Persis. Alhamdulillah kami di nomor 4 ini, Bung Iwan. Ada filosofi, ada makna di nomor 4. Boleh saya sampaikan, Bung Iwan? Silakan. Begini. Kami dari partai dulu. Insya Allah target kami di PKS menang di semua wilayah. Tentunya target kami secara presiden, kami sudah mengusung calon presiden kami Bapak Anies Baswedan. Nomor PKS yakni nomor 8. Kita akan mencari pemimpin presiden yang ke-8. Menarik sekali ya. Angka 8 pas ini ya? pas ya. Kemudian kalau kita lihat pemilihan nanti di tahun 2024, kalau kita hitung 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 total berapa, Bung Iwan? 8. Jadi insya Allah di tahun 2024 nomor 8. Ini ingat nomor 8 ya. Ini ilmu cocologi. Iya. Ini ilmu cocologi, betul cocologi ya. Cocologi. Kemudian pemilihan itu di bulan Februari tanggal 14. Ada cocologi untuk pribadi kami. Angka 1 merupakan kami pertama kali mengikuti kontestasi legislatif. Nomor 4-nya kebetulan kami di nomor 4. Jadi itu filosofi cocologi tadi. Nomor urut tadi ya. Iya. Karena kita pemilihan tanggal 14. Kalau kemarin pemilu diputuskan oleh MK tertutup, maka nomor urut itu begitu penting ya. Nomor urut 1 terutama ya, itu begitu penting. Tapi karena terbuka, jadi nomor urut itu ya terbuka. Artinya nomor urut tidak menjadi masalah, mau nomor 8, mau nomor 10, mau nomor 4, mau nomor 3. Toh juga ditentukan lewat mekanisme terbuka kan. Betul. Oke. Ya seperti itu ya. Apa namanya? Mendefinisikan nomornya, nomor urut. Betul. Seberapa penting atau seberapa bagaimana pandangan Anda terhadap politik uang itu? Sekarang begini, orang bilang bahwa politik itu gagasan, tapi gagasan kalau tidak ada uang sama dengan logika tanpa logistik anarkis kan begitu. Nah, seberapa penting, seberapa penting kos politik itu atau biaya politik itu dalam dunia caleg itu? Menarik sekali. Perlu kami sampaikan kepada ini seluruh pandangan ya. Iya, pandangan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya DPS atau calon yang akan memilih legislatif maupun presiden, bahwa kita ketahui bersama dalam peraturan KPU itu bagi siapa saja baik itu perorangan maupun
individu yang melakukan money politik, dia akan kena pidana. Iya. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dia akan kena pidana. Mengenai money politik, ini jelas senior-senior kami sudah menyampaikan. Iya. Bahkan orang-orang tua kami memberikan nasihat ke depan jangan sampai melaksanakan money politik. Iya. Karena ini merusak Demokrasi, merusak tatanan pemilu, tatanan demokrasi dan betul sebagainya. sekali Bung Iwan. Jadi media-media seperti ini sebenarnya media juga kita mengkampanyekan tentang anti politik uang itu. Betul. Kan? Nah, makanya itu berkembang di masyarakat. Ketika misalnya ada orang datang, bahkan kami juga kemarin mengikuti salah satu reses anggota DPRD provinsi, betul-betul beliau menyampaikan Iya. siapa saja yang akan ke depan itu melakukan money politik, biar dia tobat, terima uangnya, jangan pilih orangnya, atau terima uangnya, kasih tobat orangnya, Oh, gitu. kan begitu. Ah, Iya, jadi ini merupakan PR kita bersama, baik itu dari Bacalek hingga masyarakat. Tentunya kita bisa melihat caleg itu seperti apa, lihat gagasan-gagasan seperti apa ke depan, lihat usaha-usahanya ke depan seperti apa. Seperti itu. Bung Sut ini berapa bersaudara? Alhamdulillah kami sebetulnya 5 bersaudara. Ya. Cuman kakak kami yang nomor 2 itu sudah meninggal. Jadi saat ini kami 4 bersaudara. Anak Alhamdulillah status sudah menikah, berapa? punya istri 1, 3 orang anak. Seperti itu. Anak keberapa? Dari Saya anak ketiga. anak ketiga. Begitu. Background orang tua dulu. Alhamdulillah Nama orang tua? Dokter Andus. Dr. Andus almarhum Haji Ludin Lakala. Hajinuddin Lakala ya. Iya, beliau merupakan seorang ASN Di salah satu jabatan terakhir jabatan terakhir seingat kami ya. Iya. Sekretaris Sekretaris di Bawaslu. bukan. Beliau dulu sebagai sekretaris dulu masih wilayah namanya Dikbud. Wilayah Dikbud dulu. Tapi Dinas- sempat jadi Panwaslu dulu ya, sekretaris. Bukan. Oh, Tidak sempat. bukan Karena beliau merupakan saja ASN, salah satu pejabat di provinsi pada saat itu. Oh, saya kira terakhir itu sempat jadi sekretaris Panwaslu Kota Palu. Bukan. Kalau dulu kan masih Panwaslu, belum Bawaslu. Bukan. Karena sempat tinggal di rumah dinas. Bukan. Panwaslu di Setiabudi samping. Dulu itu Iya. rumah dinas kepala dinas saat itu. Cuma sekarang kan dialih fungsi sekarang. Hmm. Dulu itu rumah sebetulnya rumah kepala wilayah dinas begitu. Oh, begitu ya. Saya kira Iya. sempat jadi sekretaris. Bukan. Sekretariat Bukan. namanya? Oh, Cuma setelah itu lanjut mungkin sudah jadi sekretariat. Dulu Ya. di situ bukan. kan Panwaslu di situ. Iya, dulu Panwaslu. Lalu kemudian sekarang jadi rumah aspirasi DPD itu. Kan? Iya, betul. Oke. Jabatan terakhir apa orang tua? Kalau tidak salah itu tadi sekretaris dinas pendidikan Kota atau Provinsi. Provinsi. Oh. seingat kami ya seperti Iya. itu, karena orang tua kami itu meninggal tahun 2001 ketika kami masih kelas 2 SMP. Oh, kelas SMP. Iya, gitu Bung Iwan. Oke. Oke, pemirsa, Bung Iwan, obrolan santai kita ini sudah di akhir waktu karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore. Nanti insya Allah kita bisa bincang-bincang kembali dengan Bung Suhut untuk mendalami lagi, memperdalam lagi tentang pikiran-pikiran politik Bung Suhut ini, dan insya Allah beliau menjadi kontestan pemilu Dapil Palu Utara dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 4 ya, dan mudah-mudahan beliau bisa menerima amanah itu. Amin. Dan insya Allah beliau terpilih, kita bisa tagih janji politik beliau untuk membangun Palu Utara dan membangun Mamboro. Ya. Satu lagi hampir Ya. kelupaan Bung Iwan, terakhir Closing statement ya, silakan. closing statement. Kami tentunya mendapatkan PR juga dari Partai PKS, Iya. bagaimana di semua wilayah khususnya Palu Utara Taweli kami akan mewujudkan bagaimana, karena ini partai Islam yang Iya. rahmatan lil alamin, bagaimana target kami bisa melahirkan hafiz maupun hafizah. Ada salah satu adik kami di wilayah Mamboro saat ini sudah proses ke sana. Iya. Artinya sudah melewati seleksi dan insya Allah dia sekarang sudah proses penghafalan 30 juz dan sudah dinyatakan lulus, akan melanjut ke Kota Yaman. Nah, itu merupakan kader kami ke depan. Seperti itu Bung Iwan. Ini misi yang mulia ya. Iya. Oke, terima kasih Bung Suhut. Sekali lagi terima kasih Iya. Bung Iwan sudah Terima diundang di acara podcast Bung Iwan. Tentunya kesan-kesan kami ternyata mengenal beliau ini tidak sengaja juga Bung Iwan. Karena kita penikmat kopi, sering dihadir Lendex. Ternyata Bung Iwan ini merupakan
teman lama atau rekan lama dari kakak kami, Iya. kandang kami. Alhamdulillah bisa bertemu. Alhamdulillah ternyata tidak diatur juga. Ternyata saya ketemu beliau sejak sebelumnya tahun 2010 Bung Iwan. Iya. Kita di Jalan Kartini. Pada saat itu iya betul. Iya. ternyata alhamdulillah bisa ketemu lagi di Lendek di Mamoro. Terima kasih Bung Terima Iwan. kasih ya. Semoga podcast Bung Iwan sukses. Dan insya Allah juga Bung Suhut sukses di 2024 ya. Amin. 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 Doakan seluruh pemirsa podcast Bung Iwan. Doakan, ingat di tahun 2024 pilih nomor 4 wilayah Palu Utara atau Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.